harus sudah terfokus kepada analisis datanya saja, karena memang mata kuliahnya analisis data. Tapi kenapa akhirnya harus dibahas kembali? Karena ini ada hubungan dengan ketika nanti mengolah data, misalnya ada kok kenapa sih grounded theory pakai comparative constant compression ya, misalnya pakai itu, atau kenapa grounded theory lebih banyak misalnya mau pakai tipologi gitu analisisnya. Jadi ada hubungan juga ketika penentuan teknik analisis data dan metodologi gitu. Nah, termasuk juga ketika Hmm. kok ini ada apa namanya, ada interview, kemudian ada observasi. Nah, seperti itu gitu. Nah, di teknik pengumpulan data ini, kita memang agak challenge ya. Nanti siap-siap ketika yang evaluasi program, kita kan berharap kita ketemunya key informan. Jadi buat orang kualitatif, ketemu partisipan yang sesuai itu luar biasa gitu. Kalau misalnya di kuantitatif kan fokus ke jumlah yang memenuhi kriteria ya. Memenuhi kriteria misalnya dia mahasiswa tingkat akhir. Jadi kriterianya seperti itu. Nah, kalau di kualitatif, misalnya dia mahasiswa tingkat akhir, tapi dia tidak, ya tadi, memahami situasi, topik, Ini dan konteks penelitian kita bisa jadi bukan dia partisipan yang kita inginkan. Makanya kita bilangnya informan kunci. Ya mungkin kalau Pak Agus di kepolisian paham nih, mana informan kunci, ya nyarinya itu kan memang harus yang pas ya. Jadi kita boleh di awal menentukan kriteria ya, tapi ketika misalnya di tengah jalan akhirnya kita bilang, kok dia nggak bisa ya menyampaikan apa yang kita inginkan, terpaksa itu. Terpaksa kita harus cari apa namanya, informan lain yang kira-kira bisa membantu kita untuk menjawab itu ya. Nah, saya menyampaikan istilahnya ada data collection dan data generation ya. Data generation, data di generate. Kalau data collection kita benar-benar ambil gitu, misalnya ambil dalam konteks saya wawancara, saya mengobservasi, saya nggak mengambilkan kuesioner, memberikan tes gitu ya. Itu kita mengumpulkan data, namanya data collection. Tapi kalau misalnya kita dari pengalaman, saya memiliki pengalaman gitu ya. Jadi datanya itu ada di diri kita sendiri gitu ya, datanya ada di diri kita sendiri, namanya data generation, data generate ya. Jadi kalau baca misalnya ada beberapa buku yang menuliskan data generation, itu maksudnya sumber datanya itu, karena kualitatif kan ada peluang diri sendiri menjadi data ya, jadi ada data generation gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi yang memahami situasi, misalnya dia paham, nah memahami secara mendalam gitu. Jadi kalau ada question, kenapa bisa begini, siapa yang berperan, apa, kapan, dan sebagainya itu adalah orang yang akan kita ambil. Jadi makanya kalau ditanya, berapa sih yang harus diwawancara, nggak ada yang bisa jawab kalau orang kualitatif ditanya seperti itu. Karena dia mencari orang yang bisa memberikan informasi secara mendalam, baik positif maupun negatif. Jadi kita tidak memilih-milih partisipan gitu. Ini kayaknya dia yang support nih, kita interview dia, enggak gitu. Atau misalnya bahkan di penelitian kita tujuannya apa, ternyata dia memberikan perspektif yang berbeda gitu. Nah, itu juga bermanfaat buat kita. Jadi karena buat orang kualitatif, voice ya, suara, voice, representasi suara orang-orang yang terlibat di dalamnya itu penting. Ya, jadi kalau misalnya nanti penelitiannya misalnya Pak Ibnu tentang Renstra gitu ya, kira-kira berarti kan mungkin ada yang, kalau orang yang buat Renstra kan paham sekali ya, maksudnya emang dia yang buat Renstra, bisa saja itu target kita sebagai key informan. Nah, tapi kan harusnya Renstra itu di breakdown dari kebijakan pimpinan, berarti pimpinan adalah yang kita prediksi menjadi key informan. Tapi pas pimpinannya ditanya misalnya nggak, kurang bisa memberikan informasi yang mendalam, mungkin pimpinan itu punya wakil gitu ya. Jadi kalau bisa sebelum interview kita kayak udah buat apa ya, kalau observasi itu apa namanya, jadi daftar pedoman jalur wawancara. jalur-jalur nih, kira-kira ini, kira-kira, jadi kita bisa mengidentifikasi dulu ya terkait dengan siapa yang mau kita ambil. Nah, selanjutnya adalah isu-isu etis kemarin yang saya sampaikan. Jadi jangan misalnya kita sih maunya sekalian ngambil data sekali banyak gitu ya. Apa kuesioner 100 halaman gitu kan. Maksudnya apa itu kan kasihan respondennya gitu. Jadi mungkin difikirkan baik-baik kira-kira gitu.
ini hari ini juga saya harus menyelesaikan ini ya, harus tadi dari semalam diskusi di BSNP itu tentang kuesioner, karena kuesionernya kan harus disebar di seluruh Indonesia. Terus mikir nih poin apa ya, jangan kebanyakan gitu ya, karena nih online segala macam. Ya banyak akhirnya pertimbangannya gitu. Pertimbangan bahasa, pertimbangan jumlah, pertimbangan kira-kira orang jenuh ngisi online gitu. Nanti jawabnya asal-asalan, akhirnya datanya juga kita nggak dapat dengan baik gitu ya. Jadi kira-kira isu-isu etis itu harus kita pikirkan. Misalnya kita maksa dia nanti jumlah pertanyaannya banyak, kemudian kita tidak memberitahu dia berapa lama, kemudian kita minta dia menjawab secepatnya gitu. Artinya kita memberikan kira-kira kalau menjawabnya bisa sampai kapan, apa. Artinya kita mengkomunikasikan dengan baik. Nah, isu-isu etis yang lain adalah kita punya kesepakatan. Data yang misalnya nanti saya ada satu topik lagi di bawahnya ini tentang etika ya. Jadi misalnya kita bilang, oh nanti kamu nggak usah menuliskan nama, atau ini dituliskan nama hanya untuk saya mengidentifikasi kalau saya ingin memperdalam data. Yang seperti itu harus diberitahu. Ya, jadi nanti nama kamu akan disembunyikan. Karena kan sebenarnya ketika orang membuat laporan gitu kan nggak ini kan, nggak sebutin si ini ngomong ini, si ini ngomong ini, dalam arti menyebut nama aslinya kan sebenarnya nggak penting. Yang penting adalah kita gimana menginterpretasikan dan gimana kita mengidentifikasi. Nah, selanjutnya yang tadi saya sampaikan, data generation, diri sendiri menjadi sumber data ya. Jadi di samping misalnya kita bilang penjaminan mutu itu misalnya memerlukan gitu ya, bukan cuma tadi ya masalah secara sistem gitu ya, tapi juga bagaimana pemanfaatan data dari hasil penjaminan mutu itu untuk perbaikan gitu. Nah, kita bisa menyampaikan berdasarkan pengalaman sebagai apa gitu. Nah, itu diperbolehkan dalam kualitatif. Artinya pengalaman kita ketika misalnya menjadi asesor, menjadi SPMI atau menjadi yang terkait dengan penjaminan mutu gitu ya, itu bisa kita masukkan. Nah, kita masukkan yang relevan dengan konteks itu. Kemarin saya sampaikan di kelas filsafat lanjut itu mengenai critical incident ya. Jadi dalam kan kalau udah bicara penelitian, bicara ontologi kebenaran itu, maka kebenaran buat orang kualitatif itu self and others gitu, diri sendiri dan orang lain. Ya, jadi kebenaran itu bisa aja diakui ada di dalam diri seseorang juga, bukan hanya yang ada di diri orang lain gitu. Jadi yang salah buat kita ketika penelitian kuantitatif, aksiologinya, values-nya masuk gitu. Padahal itu harusnya nggak masuk. Jadi values diri sendiri itu. Nah, ketika itu dijadikan sumber data, wah ini harus valid nih, harus diaudit trail ya. Keabsahan data salah satunya adalah audit trail. Maka besok selama penelitian punya buku ya, punya buku catatan peneliti ya. Misalnya hari ini nggak usah detail-detail kayak nulis diary, tapi paling tidak poin pentingnya apa, perasaannya seperti apa. Kenapa itu penting? Kadang misalnya kita mengajar nih, pas keluar kelas bertemu, pas ngajar kita udah exciting gitu ya, ketemu siswa respon positif. Pas keluar kelas kita ketemu orang yang buat kita bete gitu. Nah, itu bisa jadi nulis reflektifnya malah jadi bete gitu. Padahal suasana kita di kelas itu baik-baik saja, malah positif. Makanya kenapa kualitatif prosesnya itu fokus ke proses dan harus cepat-cepat dicatat gitu. Jadi bahkan ketika interview orang, sebenarnya itu harus dicoret-coret setelah interview. Jadi ada interview poin-poin, ada misalnya itunya pulpen hitam nih, ini bahasa teknis ya, ini pulpen hitam. Nah, sampingnya itu pulpen merahnya gitu. Ya, jadi sampingnya itu pulpen merahnya. Nah, pulpen merah ada catatan gini, ini orang ini sepertinya kurang memahami gitu. Jadi poin kita, assessment kita ya. Jadi kalau baca-baca data peneliti, pengumpulan data itu, assessment kita terhadap respon dia. Semakin cepat dilakukan, semakin baik. Karena kalau kualitatif tuh kita jadi lupa gitu. Padahal kita butuh detail description itu. Itu membantu kita ketika kita melakukan analisis data, diskusi di bab 4 atau kalau misalnya S3 misalnya ada 6 bab, kalau misalnya ada 6 bab ya. Kalau misalnya ada 5 bab berarti ada di bab 4 ada di analisis ya. Jadi tolong itu diingat.
Kalau misalnya memang memungkinkan, orangnya pun, orang yang kita wawancara, diminta menuliskan reflektif juga. Misalnya gini, kita coba, Bapak boleh nggak nulis 1 lembar pengalaman Bapak selama jadi asesor? Boleh nggak Bapak nulis 1 lembar, misalnya Salman meminta, Pak Ibnu meminta supaya mereka menuliskan visi mereka ke depan itu sebagai leaders apa gitu. Nah, itu data. Jadi jangan dianggap main-main tuh. Misalnya kita melakukan konten analisis, tapi kita juga, jadi enaknya memang kualitatif, flexibility-nya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kuanti kan memang instrumen itu fix, itu aja yang dipakai sepanjang penelitian. Kalau kualitatif enggak, dia itu karena fleksibel, karena konteksnya adalah konstruktivism, konteksnya interpretivism, bagaimana caranya kita memahami partisipan, memahami konteks dengan form pengumpulan data yang sangat fleksibel gitu. Ya jadi misalnya, oh kemarin saya pakai focus group interview. Ini kok anaknya kok jadi ngikut-ngikut ya, misalnya Pak Chandra sama Bu Priskila misalnya di wawancara, Pak Chandra bilang iya sama dia gitu. Nah itu fokus grup nih nggak jalan nih gitu. Jadi mau nggak mau kita akhirnya melakukan wawancara yang sendiri-sendiri gitu. Nah ya jadi itu adalah konsekuensi yang harus kita lakukan ya terkait dengan data pengumpulan tadi. Oke ya. Nah, jenis pengumpulan data itu banyak ya. Jadi ini ada satu yang belum saya tulis, ada namanya narrative inquiry ya, karena memang mungkin nggak banyak digunakan ya, kecuali seperti penelitian saya ya, critical autoethnography. Jadi wawancara itu boleh nggak pakai email? Boleh ya, dengan kondisi yang jauh ataupun telepon. Silakan cari namanya email interview ya. Atau kalau misalnya telepon interview, phone interview ya. Jadi kalau emang online seperti ini, kalau memang harus pakai online, tolong dicek ya. Gimana sih yang harus dilakukan kalau misalnya telepon itu seperti apa. Oke, karena kalau di kualitatif itu pengumpulan data utama adalah wawancara, wawancara dilihat dari struktur pertanyaannya paling tidak ada 3 ya kan. Struktur, wawancara terstruktur, wawancara semi struktur, wawancara tidak terstruktur ya. Jadi kalau terstruktur rigid gitu, kayak orang memberi kuesioner. Misalnya pertanyaan 1, Anda suka dengan sampo ini? Suka. Pertanyaan kedua, kenapa Anda suka gitu. Jadi dia itu tidak peduli respon nomor 1, langsung karena yang dia kejar adalah menjawab semua pertanyaan yang di selanjutnya. Nah kalau semi struktur dia bisa berkembang, jadi poinnya misalnya 5, pas orang menjawab respon 1, kayaknya kok ada hal baru, kita belum pindah ke respon 2. Tapi ternyata ketika dia pindah ke respon 2, dia nggak sengaja ngejawab pertanyaan nomor 3. Ya jangan dikulangi lagi pertanyaan nomor 3 gitu ya. Jadi kita juga harus benar-benar bisa menggali itu dengan baik ya. Jadi harus ingat-ingat, oh ya tadi dia udah jawab gini. Jangan sampai dia sampai ngomong gini ke kita, loh kok tadi kan saya udah jawab gitu. Atau ketika misalnya interview kita kayak mengarahkan jawaban gitu. Kan kalau interview itu sebelumnya kita harus punya ini, harus punya prior knowledge lah kalau di pendidikan ya, pengetahuan sebelumnya gitu. Awal. Pengetahuan awal. Jadi misalnya gini, oh berarti Pak Chandra penelitiannya apa? Bu Priskila apa penelitiannya? Evaluasi, apa? Pak Chandra? Evaluasi kok. Apa? Evaluasi. Enggak, iya evaluasi apa? Ya kemarin ya Pak Chandra ya, kelas apa? Kelas alfa ya, alfa kelas. Alfa kelas Bu, alfa kelas Bu. Alfa kelas apa maksudnya? Ini jadi saya mau melakukan evaluasi terhadap program alfa kelas. Jadi perusahaan saya itu kan ini Bu bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi untuk melakukan revitalisasi SMK ya. Jadi salah satunya itu kan di peraturannya presiden tuh. Presiden itu adalah ya. Jadi harus bekerja sama atau bermitra dengan industri. Nah, jadi perusahaan saya itu punya program namanya Alfamart Class. Seperti itu, Bu. Jadi saya ingin melakukan evaluasi terhadap 15 program sekolah. Itulah ya. Iya, pokoknya di program itu di Jakarta gitu. Jadi di Jakarta itu kita kerjasamanya dengan 15 SMK. Oke. Nah, jadi misalnya terkait dengan tadi ya, misalnya Pak Chandra melakukan wawancara ya, misalnya melakukan wawancaranya ke anak SMK-nya gitu ya. Nah, misalnya kita pakai semi struktur 5 pertanyaan gitu ya.
Kemudian 5 pertanyaan ternyata karena semi struktur berkembang jadi 10 gitu. Kemudian Pak Chandra kan sebenarnya ingin positif ya, positif dalam arti supaya ini logikanya kalau anak ikut pelatihan ini secara dianalisis dia harusnya punya kemampuan manajerial misalnya gitu. Manajerial. Kemudian pas mewawancara anak SMK itu gimana apa skill yang kamu dapat gitu. Nah, anak SMK kan dengan pengetahuan yang terbatas nggak akan keluar kata manajerial ya nggak? Tapi kita udah tahu manajerial itu artinya mengelola, apa namanya, mungkin dia ada leadership-nya juga kalau misalnya dia mengorganisasi kelompok, kemudian dia mungkin memanage hal lain, tidak cuma misalnya tata kelola mengurus barangnya, mengelola apa namanya sarana prasarana yang ada di situ, kemudian produknya atau apanya gitu, mungkin sampai diajarkan masalah pengelolaan uang misalnya gitu. Nah, jadi mungkin Pak Chandra pas interview jangan gini, ya maksudnya itu kamu ini kan memanage gitu. Karena Pak Chandra ingin ke arah dia itu positif bahwa dia bisa memanage jadinya gitu. Nah, itu artinya makanya itu pentingnya pertama pengetahuan awal, kedua kita skill juga nggak boleh memaksa-maksa supaya jawabannya sesuai dengan kita. Tapi kalau misalnya kita dia sudah mengeluarkan itu, terus kita arahkan, kita klarifikasi seperti ini. Oh jadi maksudnya, nah itu boleh. Ya kita mengklarifikasi jawaban respon dari partisipan. Ya jadi ada 3 jenis tadi ya, terstruktur, semi struktur, unstructured. Nah kalau unstructured itu anak orang yang expert, orang grounded teori itu biasa melakukan itu. Ya, kalau misalnya sempat baca buku Postmodernism Interview, itu karakteristiknya juga hampir sama seperti itu. Ya, jadi kadang dia cuma ngasih gambar. Kalau menurut kamu gambar ini gimana gitu. Pertanyaan dia selanjutnya sesuai dengan respon orang itu gitu. Gambar ini, oh gambar ini kayaknya ada orang yang ini nih misalnya mengangkat air, kemudian kondisi daerahnya nih kayaknya kekurangan gitu. Terus nanti kita gali lagi, menurut Anda desa misalnya daerah yang kekurangan itu seperti apa? Terus dia ngasih definisi lagi. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Jadi dia tidak punya plan khusus mau wawancara apa karena buat dia akan menggali dari respon partisipan itu. Kenapa orang itu seperti itu? Pertama dia memang expert. Kedua dia berusaha semuanya natural. Jadi tidak dikontrol dari kita mau jawaban apa. Nah, nanti kalau misalnya kan gini, kalau evaluasi program kan misalnya pakai model CIPP atau SIPO atau yang lain ya, kita kan udah punya coding sebenarnya, namanya pre-coding ya. Konteks apa saja yang diteliti, atau kalau Pak Ibnu misalnya konten analisis, komponen apa saja yang mau dieksplor ya kan, apa sasaran strategisnya, indikator kinerja utamanya atau apanya gitu. Nah kalau misalnya itu ditanya, itu kita udah punya namanya pre-coding, coding sebelumnya gitu. Nah ketika kita wawancara, ketika orang itu kita tanya, ternyata dia nggak lengkap semuanya gitu, yang dia tahu dari komponen yang kita minta. Nah makanya kalau misalnya kita punya pre-coding itu dan berusaha memenuhi semua pre-coding itu, misalnya, oh ini ambil wawancara, oh ini diisi wawancara, observasi, oh ini ada wawancara reflektif jurnal, oh ini cuma pakai dokumen analisis, itu di mapping dulu sebelum ngambil penelitian ya. Jadi jangan datang blank ngambil data, terus nggak tahu ini sumber data saya nih apa untuk menjawab perumusan masalah. Ini pre-coding kita yang mau kita siapkan untuk memperoleh jawaban. Nah sumber datanya apa, siapa targetnya gitu. Jadi tabel itu membantu kita untuk memperoleh gambaran ya mengenai siapa-siapa saja partisipan kita yang tadi saya bilang mappingnya, kemudian kira-kira kita dapat apa gitu ya. Nah setelah itu kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya mengenai tadi kita udah dapat gambaran siapa, terus apa yang akan kita dapat pre-coding, tiba-tiba kita punya pre-coding tapi kok ada hal baru yang muncul gitu, nggak ada di coding itu, mau nggak mau jadi codingnya misalnya nambah, jadi namanya emerging coding gitu ya, jadi codingnya kegabung ya, jadi tadinya SIPO-nya cuma sampai tadinya outcome-nya cuma misalnya Pak Chandra masalah skill worker gitu ya, yang terampil gitu. Misalnya komponennya apa? Ternyata kok ada komponen di luar yang diharapkan. Nah itu berarti ada coding baru yang berdasarkan naturalisasi dari data yang ada. Nah ada juga yang apa namanya, kita benar-benar nggak punya coding nih.
wawancara gini, misalnya analisis dia motivasi ya, atau misalnya anxiety ya, ketakutan dalam evaluasi matematik ya. Dalam tes matematik kan banyak tuh jurnal yang menyatakan tentang depresi, anxiety anak-anak terhadap pelajaran matematik gitu. Nah, kita itu nggak punya ide sama sekali. Kira-kira kenapa kita nggak punya pre-coding lah, punya ide tapi nggak punya pre-coding. Jadi kita nanya aja, kenapa sih kamu takut kalau tes matematik? Memang tes matematik itu kenapa? Nah, itu kita temukan sendiri. Jadi kita nggak punya coding sama sekali. Nah, codingnya kita temukan secara natural. Ada lebih, ada kurangnya. Jadi kalau enaknya punya pre-coding, kita paling tidak punya ide nih akan muncul atau apa. Tapi saya kalau di mata kuliah saya, karena rata-rata peneliti pemula ya, saya minta mereka mencari kira-kira, diprediksi jawaban orang itu kira-kira bagiannya apa. Baca literatur kira-kira yang muncul apa. Ya baru jalan interview. Tapi kalau misalnya sudah expert, ya jalan aja gitu. Karena langsung ketemu biasanya codingnya apa. Priscilla, penelitiannya apa? Saya tentang itu, Bu, pengembangan model, Ibu. Model apa? Jadi rencananya mau pengembangan model, jadi kayak model evaluasi untuk tes esai gitu, Bu. Nanti dipakaikan aplikasi komputer. Rencananya sih gitu, Bu. Berarti model apa maksudnya? Model tes? Jadi kan model evaluasi, Bu. Model evaluasi kan kalau pakai tes komputer selama ini kan ya ada hanya PG. Nah, saya tuh mau rencananya biar dia soal esai gitu, dia bisa menggunakan periksanya itu bisa dengan komputer gitu, Bu. Jadi memudahkan gurunya. Itu sih, Bu. Model evaluasi. Itu toolsnya aja apa seluruh prosesnya? Rencananya sih, Bu, seluruh proses ya. Agak berat ya, Bu, ya? Kalau udah bicara model ya seluruh proses. Kalau bicara tools komputernya aja gitu. Jadi gitu. itu beda. Jadi namanya model tuh proses sampai bagaimana kita kayak UN, kalau di BSNP tuh kayak UN, ini jalan kemana itu sampai ada chartnya lengkap. Dari sini siapa yang memanfaatkan, dari sini kita harus melakukan evaluasi. Kalau toolsnya aja gimana, Bu? Ya berarti kan buat assessment-nya, kalau computer based assessment itu kan dia misalnya dia jadi tools, berarti misalnya kita mau mengembangkan yang bisa mengeksplorasi misalnya sampai HOTS atau responnya seperti apa gitu. Jadi bisa bisa kita bisa kita kembangkan. Tapi kalau proses ya complicated, itu udah sampai mikirin peraturan terkaitnya apa, kebijakannya apa, kan nggak boleh mikir kayak siapa yang kemarin cerita mau bikin Pak Wartoni ya. Kalau Wartoni kan Pak Tony kan penjaminan mutu, kemudian nanti kayak Pak Agus juga menghasilkan model, kemudian kan bisa dievaluasi. Tapi kan karena dia berangkatnya dari evaluasi program. Kalau udah bikin proses penilaian ya harus pakai, kalau saya sih ini ya, biasanya pakai misalnya dia kan kayak model pembelajaran atau apa gitu ya. Berarti kan pakai bisa design development research DDR, design based research DBR gitu. Ya tapi sanggup nggak? Di UNJ kan belum ada, baru bimbingan saya nih lagi jalan. Ditolak lagi, Pris. Ditolak lagi, tapi saya ngotot. Saya ngotot di ruang sidang, biar aja. Emang harus begitu sih, Bu. Kayaknya nggak ada yang baru gitu kalau nggak. Jadi maksudnya kita benar melakukan itu karena memang semua literatur menunjukkan ya proses pengembangan model memang seperti itu gitu ya. Jadi kita lihat teori dasar awalnya ya. Kayak itu jadi wawancara ya. Jadi silakan. Saya pikir ketika S3 kalau evaluasi program pun ya kadang kan orang mikirnya cuma evaluasi program S3-nya gitu. Kayaknya keren banget kalau bikin instrumen, bikin apa ya, enggak juga ya. Bahkan banyak teori-teori dasar itu keluarnya dari hal-hal yang sifatnya karena memang karakteristiknya kualitatif
mengenerate teori ya memang dasarnya dari situ. Tapi yang jadi masalah kalau kita melakukan penelitian itu ya tadi ya evaluasi program kok jadi kayak laporan kegiatan. Nah itu yang sebenarnya jadi masalah. Jadi diusahakan memang kita berkontribusi terhadap ya keterbaruan teori. Kenapa harus seperti itu? Keterbaruan teori artinya kekhasan dari penelitian kita ya. Misalnya penjaminan mutu mungkin nilai yang ada di organisasi itu yang tidak muncul secara general atau di organisasi lain ya mungkin akan berbeda. Nah itu yang harusnya kita explore. Ya kemarin saya ngisi di Nusa Cendana ya di Kupang ya Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya tanya sama mereka kira-kira kalau kita ngajar di kelas Nusa Tenggara Timur di Kupang karakteristik siswanya apa gitu ya. Mereka harus bisa menyatakan kira-kira karakteristik anak orang Kupang itu apa. Terus misalnya mereka bilang kita rata-rata pekerja keras. Berarti karakteristik itu bagaimana kita manfaatkan karakteristik itu untuk proses pembelajaran gitu. Nah mungkin kerja kerasnya itu nggak pernah diungkapkan dalam publikasi apa, teori apa. Nah kita buktikan asumsi-asumsi yang ada di masyarakat itu yang memang muncul kita klarifikasi dengan penelitian. Nah itulah gunanya penelitian. Jadi misalnya Pak Ibnu bilang di Renstra-nya kayak Kemenak, apa bedanya dengan Renstra-nya Kemdikbud? Nilai apa yang berbeda gitu? Kan ada nilai-nilai organisasi. Apakah itu nilai organisasi yang umum, apa nilai organisasi yang khas punyanya Kemenak? Gitu kan. Kayak kemarin ditanya nilai-nilai UNJ apa gitu misalnya. Waktu saya harus breakdown di RSB misalnya. Nah itu kan berarti kita harus melihat lagi ini sebenarnya values, karakteristiknya apa yang ada di situ. Oke ya. Jadi itu kemudian selanjutnya adalah terkait dengan wawancara ya. Jadi tadi ada struktur, semi-struktur, unstructure. Itu mengenai jenis pertanyaan. Nah, yang kedua adalah mengenai berapa jenis dalam konteks dia individual atau kelompok ya. Jadi ada bisa individual interview ataupun dia fokus group interview. Lagi-lagi ada kekurangannya juga ya kan tadi yang saya sampaikan. Sendiri dia nggak ngomong banyak, ditanya susah. Bareng-bareng pasti ada yang mendominasi. Jadi variasi mau interview fokus group tapi dipilih. Ada kalanya kita bisa fokus group, ada kalanya kita hanya bisa sendiri gitu. Misalnya gini, kalau di kimia misalnya analisis model mental siswa. Model mental kan nggak bisa bareng-bareng, karena itu benar-benar struktur kognitif seseorang yang khas gitu. Atau misalnya kalian pikir mengenai pertanyaan terkait penjaminan mutu atau tadi ya terkait dengan pelatihan yang Pak Chandra itu kan sebenarnya bisa dijawab rame-rame. Tapi karena di situ ada pimpinannya gitu, dia kan nggak enak ngomongnya gitu. Ya jadi yang seperti itu tuh, bentar anak saya kenapa? Terus kalau misalnya kita lihat di situ, apakah cocok nih FGD-nya harus FGD apa individu, struktur atau semi-struktur, telepon, email atau langsung ya. Jadi variasi itu berhak dilakukan oleh peneliti ya. Jadi itu fleksibilitas yang saya pikir bisa membantu kita ya untuk memahami partisipan gitu. Nah, sekarang gini, dievaluasi, saya bolak-balik sih, di karakteristik universitas dimanapun ya, kebanyakan sih yang di Indonesia itu, dia nggak suka kalau misalnya, kecuali cukup dalam ya, apalagi karena evaluasi itu kan karakternya banyak orang sains dan math ya, banyak orang-orang yang teknik, yang sifatnya logical thinkingnya tuh luar biasa ya, mendominasi gitu. Nah, jadi biasanya kalau evaluasi program, dia senangnya gini, emang berapa persen yang ini, memang berapa banyak gitu. Ya, jadi nggak biasa kalau misalnya itu studi kasus murni. Ya, jadi makanya biasanya ditambah dengan angket, kuesioner gitu ya. Silakan dipakai. Sebenarnya boleh terbuka ataupun tertutup atau dimodifikasi. Nah, ini memang agak fleksibel, tapi kan kalau di penelitian kita, misalnya gini, kita angket terbuka, berapa lama Anda bekerja di sini gitu ya, seberapa sering Anda 2 kali seminggu, 3 kali seminggu gitu ya, angket-angket yang sifatnya memang mengeksplorasi gitu. Tapi kalau udah angket misalnya gini, itu kan angket seperti itu kan sifatnya kayak penelitian pendahuluan gitu, kayak dia bukan jadi tools untuk mengukur ini ya,
kalau orang evaluasi ngerti nih. Maksudnya kalau untuk mengukur Wow. misalnya gini, kerjasama gitu ya. Kerjasama kan ada dimensinya, ada itemnya ya. Memang itu harus valid. Nah itu juga harus difikirkan ya. Jadi kalau sudah komitmen buat instrumen, berarti harus difikirkan kalau misalnya memang nanti evaluasi programnya pakai instrumen enquete questionnaire, misalnya mengukur apa gitu. Yang memang diukurnya harus dengan konsekuensi tadi ya. Tapi kalau misalnya ada yang terbuka, tertutup karena ingin mengeksplorasi saja, saya pikir tuh paling misalnya konstruknya saja ya. Kalau item butirnya kan enggak gitu ya. Ini turun enggak per dimensi ini kan? Enggak. Tapi kesesuaian antara item tadi. Jadi itu yang agak kompleks ketika kita memilih melakukan mixed method. Ya, jadi kuantinya juga harus oke, karakteristiknya data kuantitatif, dia valid, objektif dan sebagainya, kualitatifnya juga harus. Ya, berarti kualitatif apa? Misalnya mendalam, memahami dan sebagainya. Ya, kalau sudah kita komitmen dengan itu. Tapi kalau misalnya kita bilang evaluasi program kita menggunakan survei, ya. Berarti kalau sudah menggunakan survei, berarti kita memang membuat instrumen yang namanya juga dia survei kuantitatif ya kan. Berarti kevalidan instrumen yang mau kita pakai, kemudian kayaknya saya mau tambah wawancara, tapi wawancaranya sepertinya cuma hanya kayak apa ya, nggak wawancara mendalam, makanya kadang orang gini, jadi ini survei apa mixed method ya? Jadi Melengkapi saja jangan asal nambahin, padahal interviewnya cuma secuil nanya bagaimana pendapat Anda tentang penjaminan mutu, begitu doang. Itu bukan mixed method. Mixed method itu benar-benar misalnya ini instrumen kuantitatifnya. Udah dapat misalnya kalau 2 step ya, explanatory atau exploratory. Misalnya dia udah dapat datanya di kuanti atau di kuali. Dia melakukan kuali atau kuanti selanjutnya berdasarkan hasil analisis tahap 1. Jadi dia nggak sembarangan interview begitu gitu. Ya jadi karakteristik tadi data kuanti, data kualinya harus dipenuhi. Ya ketika kita menyatakan kita itu mixed method. Tapi kalau misalnya saya maunya survei aja Bu, nanti berapa persen ketercapaian program dengan peraturan, berapa persen implementasi, ya udah itu mah survei deskriptif kuantitatif. Tapi ingat instrumennya ya, kualitas instrumennya. Nah selanjutnya adalah observasi. Kalau di kualitatif ya, kita buat orang kualitatif observasi itu observasi terbuka. Jadi nggak gini checklist. Kalau misalnya di pembelajaran guru menerangkan, ya. Guru siswa bertanya, ya. Assessment dilakukan, ya. Itu kuantitatif. Itu tertutup, close observation ya. Jadi dia tertutup, observasi tertutup benar-benar sudah ada poin-poinnya, kemudian kita tinggal jawab ya tidak. Tapi kalau terbuka itu tuh paling cuma ada misalnya kita beritahu nih saya mengobservasi hari ini ingin mengetahui misalnya keterampilan berpikir kritis siswa gitu. Ya, biasanya kan kalau mixed method kita harus dari hasil observasi ya. Jadi biasakan salah satunya misalnya kita konstruk dari observasi. Terus kita catat misalnya ya, Pak Chandra atau siapa yang terkait dengan dia bisa orang ini ternyata melakukan audit seperti ini, kita deskripsikan. Tapi jangan kemana-mana nyatetnya. Jangan observasi gini, hari ini indah sekali, matahari bersinar gitu. Kalau itu kan kita nggak bisa pakai data itu. Jadi data observasi itu bisa kita gunakan untuk mengkonstruksi tadi ya, mengkonstruksi instrumen atau apa gitu ya. Jadi perhatikan, jadi jangan asal ambil data waktu kita sangat terbatas gitu ya, kayaknya banyak banget. Saya pakai wawancara, saya pakai ini. Pas dilihat datanya nggak ada yang kepake. Makanya di kualitatif besok ya mulai paparan nih, ada namanya reduksi data. Jadi jangan sampai kita kebanyakan ngereduksi data, karena kita ngambil data kayak kalap gitu loh, semua diambil, tapi tanpa arah yang akhirnya malah jadi nggak dipakai gitu. Ya, data observasi. Nah, yang terakhir ini memang mungkin Pak Salvat sama Pak Tony juga mungkin pakai. Kalau Pak Chandra saya nggak tahu ya, mungkin ada dokumen-dokumen lain di Alpha yang bisa dipakai ya. Pak Agus juga kan ada misalnya kebijakan masalah program diabetesnya gitu ya. Jadi ada analisis dokumen ya. Nah, analisis dokumen itu jadi misalnya ini dokumen ini dilakukan. Nah, gimana nih cara nganalisis dokumen? Pakai konten analisis misalnya gitu. Kontennya apa saja, pokok-pokoknya, terus isinya menggambarkan apa saja. Nah, kriteria di setiap dokumen itu yang tadi saya bilang coding-coding itu, kita yang menentukan sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya ini ada dokumen. Nah, Pak Tony mau ngambil apanya?
Ketetapan prosesnya kah, pelaksanaan auditnya kah, evaluasinya, komponen apa yang mau ditarik dari dokumen ini. Nah, kesulitannya kualitatif adalah, ini kan datanya banyak dari wawancara, kuesioner, observasi, reflektif jurnal, analisis dokumen. Nah, setiap data ini bisa jadi semuanya berkontribusi terhadap coding kita. Misalnya pelaksanaan audit, wawancara ada datanya, angket ada datanya, observasi ada, reflektif jurnal ada, undang-undangnya ada. Jadi satu coding pas bikin tabel, coding pelaksanaan audit, sumber data, wawancara, bla 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 5 misalnya ya. Setelah 5 diwawancara, Pak Tony breakdown lagi dari wawancara, saya punya partisipan bla 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 bla. Nah, itulah nanti tugasnya NVivo mengcoding, ada notes ya kalau pakai NVivo ya. Ada yang udah pernah kursus NVivo? Saya udah lama nih waktu S3. Udah pernah. Saya mau ikut lagi nih kayaknya gara-gara apa? Belum. Teorinya ya, kalau prakteknya ya pakai-pakai gitu biasa sebenarnya. Cuma kalau teorinya kayaknya saya harus belajar lagi. Saya akhirnya beli karena kalau dulu kan kuliah semua fasilitas ya. Terus saya akhirnya beli karena kalau MacBook kan agak beda ya. Jadi akhirnya kemarin saya bayar 10.500.000 karena yang asli. Kalau di Shopee sih ada yang bajakan ya. Cuma kayaknya nih laptop saya ketemu software bajakan dia tiba-tiba ngedeteksi gitu. Jadinya kayaknya salah. Tapi harus yang berkualitas itu isinya. Bukan, saya salah aja. Saya nggak ngerti kali cara pakainya. Jadi akhirnya udahlah nggak apa-apa lah modal untuk ngajar kalian juga ya. Jadi akhirnya saya beli. Nanti saya tunggu 2 minggu ini license-nya keluar. Nanti saya mau ikut kursus lagi karena dulu lama banget ya waktu S3 kan diajarkan teknisnya gitu. Kemudian maunya sih ikut yang langsung ke QSR aja, yang internasional. Jadi maksudnya biar langsung ke yang buat instrumennya gitu, yang buat softwarenya. Enggak ikut yang di sini. Tapi udah coba refreshing lagi supaya bisa kalian ini. Nah, nanti sebenarnya analisis data kualitatif banyak juga yang free, bukan cuma NVivo gitu. Cuma NVivo memang yang paling banyak digunakan. Nah, nanti kalian pakai itu ya buat evaluasi program supaya orang-orang itu ngelihatnya sekarang mulai di PP mulai kayak bergeser lah mau saya gitu. Jadi kesannya evaluasi program kegiatan kayak nggak ada analisisnya. Jadi nanti kalau pakai itu bisa membuktikan ini loh proses yang dikonstruk. Ya nanti juga kalau misalnya Priscilla, Pak Agus, Pak Chandra, Pak Tony ya, misalnya mau pakai mix method juga kualitatifnya udah saya konstruk begini nih, atau kuanti dulu jadi instrumen, terus kualitatifnya saya dalami begini, makanya dapat map. Nanti kan di ujung akhirnya ada kayak konsep map gitu, misalnya penjaminan mutu, pelaksanaan dipengaruhi oleh gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih luarannya konsep map yang kita sebenarnya juga bisa melakukan itu dengan secara manual ketika melihat data. Cuma kan kayak orang kok ngelihat generate dari sistem software itu kayaknya bener ya di coding beneran, dihitung beneran berapa gitu ya. Jadi mungkin itu yang mudah-mudahan ya kita punya kesempatan dan saya juga bisa belajar lebih baik lagi ya untuk bisa nanti kalian sama-sama belajar gitu. Oke ya, itu pengumpulan data karena saya hari ini memang fokusnya pengumpulan data sama etik ketika penelitian ataupun mengumpulkan data ya. Jadi ini materi selanjutnya terkait ethics in educational research ya. Jadi ethics itu sangat berkaitan dengan moral kita gitu. Nah, kemudian terkait bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Kalau di luar itu, kalau di Australia sih saya punya level etik, misalnya level etik A, B, C. A itu misalnya dia langsung berkaitan dengan manusia dalam arti misalnya kayak dokter. Dokter kan udah dia ngasih obat apa, nah itu etiknya level A ya. Nah kalau ethics level B, level C, saya lupa yang level B ya. Kita level C pendidikan. Jadi dia secara fisik mungkin nggak terlalu harmful buat orang ya. Tapi dia secara psikologis bisa menyakiti orang lain gitu. Makanya itu perlu perlu ethics approval. Ya kalau anak S3 di sana dia nggak bisa ngambil penelitian sebelum dapat ethics approval. Pokoknya anak S3 di sana itu bisa kalau udah dapat proposal candidacy, kayaknya candidacy proposal itu dapat proposalnya kan cuma 10 halaman. Proposalnya 10 halaman, terus kita presentasi, kemudian di-approve sama research committee yang ada di situ.
Kalau sudah di-approve kita oke. Nah, salah satunya lagi yang kita oke adalah dapat approval kertas lembar dari ethics, lembaga ethics ya yang ada di universitas, dan itu kadang teks 3 bulan untuk dapat selembar kertas ethics approval itu. Ethics approval itu misalnya kita pakai angket. Angketnya ditanya berapa halaman, kapan diberikan, partisipannya dapat apa, itu harus jelas. Kalau interview kapan, kalau misalnya dia anak di bawah umur, apa yang Anda lakukan supaya dia nggak harmful. Terus data juga, data setelah dapat dipublikasikan di mana, setelah itu dibuangnya berapa lama lagi. Ya, itu namanya ethics approval. Dan di semua buku penelitian, ethics in education research itu satu bab sendiri. Ya, itu khusus dibahas terkait dengan ethics. Yang pertama, research sponsorship ya. Jadi karena misalnya kita kuliah karena beasiswa ya, kita melakukan penelitian karena kita punya hibah gitu kan. Nah, berarti gimana caranya? Kita harus punya agreement gitu, writing agreement-nya. Ya, pasti kan ada writing agreement tuh kalau kita dapat hibah ya. Nah, ini isunya memang terkait di samping penghargaan ya, misalnya kita kalau publikasi ada namanya gitu, ada nama ucapan terima kasih. Tapi ada juga nih mentang-mentang yang ngasih uang, dia itu kayak kamu nggak boleh ngucapin ini soalnya ini kan gitu-gitu. Nah, yang seperti itu kalau sampai harmful penelitinya jadi kayaknya nggak punya kebebasan freedom akademik, nah itu jadi masalah. Ya itu berarti nggak etis. Jadi misalnya kamu ungkapin jangan yang sebenarnya ya, yang diungkapkan ini saja. Nah itu nggak etis ya dalam academic freedom. Kemudian research relation ya. Jadi misalnya kita punya kolaborasi penelitian ya. Misalnya kita kerja sama mahasiswa kita, ya kita kerja sama dosen kita kerja sama teman-teman kita gitu ya. Di samping itu menguntungkan harusnya semuanya ya. Nanti kita bahas lagi salah satu ini siapa namanya yang harus ditulis gitu. Kemarin saya kan ngisi ngopi publikasi ya, atau kalian datang atau enggak, yang memilih jurnal, bukan memilih, publikasi jurnal internasional gitu. Nah, terus saya sampaikan di situ sekarang kalau jurnal bereputasi itu dia tuh harus sampai nulis autor pertama kontribusinya apa, autor kedua ngapain, autor ketiga ngapain gitu. Nah, etik yang lain adalah ini yang nulis siapa, dominasi datanya siapa gitu. Berarti harusnya dia yang berhak menjadi first author ya. Nah, yang seperti itu hubungan antar peneliti, kemudian kolaborasinya seperti apa, itu etik juga. Ya, jadi tidak merugikan salah satu di antara di sana di tim itu. Kemudian informed consent. Nah, ini penting. Jadi besok kalau ngambil data buat aja kertas lembar, bisa dicari di Google ya, namanya informed consent ya. Kalau kayak di rumah sakit kita mau operasi kan ada tanda tangannya tuh ya. Nah itu seperti itu. Jadi jangan sampai partisipan nggak ngerti proses penelitian kita. Kok dia kok wawancara saya kemarin kok data saya dimasukin ke laporannya, saya kan udah bilang enggak. Nah itu harus jelas poinnya. Misalnya peneliti akan memasukkan data dalam bentuk apa, quote, wawancara, ataupun diinterpretasikan gitu ya. Kedua, peserta partisipan bisa withdraw, bisa bilang gini, dia bilang saya nggak mau ikut penelitian Anda. Baru misalnya udah gitu nggak ikut penelitiannya setelah 5 tahun gitu, atau setelah 2 tahun penelitian misalnya. Itu boleh, itu haknya dia. Jadi kita harus menulis itu, they have the right at any stage. Ya, bisa jadi pas kita lagi nganalisis dia mundur, bisa jadi, makanya penting membangun hubungan baik dengan partisipan gitu ya. Nah, kemudian permission must be obtained from the provincial departments of education. Nah, ini kan kita nggak punya nih, harusnya Kemdikbud ngeluarin itu kalau di beberapa negara. Ya, jadi kalau misalnya nggak punya, at least kita punya informed consent yang ditandatangani oleh partisipan, ya, mengetahui core prodi misalnya gitu, ya. Jadi supaya data yang kita ambil kalau ditanya, oh ini emang izin partisipan. Terus kalau partisipannya misalnya dia pejabat, dia nuntut kita punya bukti dia sudah tanda tangan, ya. Jadi itu difikirkan baik-baik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah data dissemination ya. Ini yang 4 poin ini adalah ethical dilema yang ada dalam proses ethics in educational research ya.
confidentiality ya. Jadi kalau misalnya partisipannya bilang ini, saya nggak mau ya nama saya teridentifikasi. Kalau misalnya mau diinterpretasikan, ditulis di tesis bisa, tapi namanya misal disertasi bisa namanya disembunyikan. Terus misalnya kita bilang, kita pas baca data dia, aduh kayaknya kalau data dia dimasukin nanti dia jadi berbahaya deh buat dia. Berbahaya buat karir dia. Berbahaya terhadap institusi kita, institusi dia. Itu jangan ditulis ya. Kita juga harus punya sensitivitas. Biarpun dia oke, tapi kayaknya ini akan membahayakan, jangan dilakukan. Atau itu membahayakan diri kita. Ya, kita jadi dipecat abis disertasi kan nggak lucu gitu kan. Abis lulus S3 bukannya mengabdi malah jadi dipecat gara-gara penelitiannya itu mengeksplorasi banyak hal yang membuat institusi kita malu gitu. Bukan berarti nggak jujur, enggak. Tapi ada hal-hal yang memang itu miliknya institusi. Ya, yang nggak mesti publik itu tahu. Dan itu biasa banget ya. Kemudian makanya permission if the reports can be used by policy makers. Nah, jadi kalau misalnya hasil penelitian kalian bagus, kemudian mau digunakan sebagai kebijakan policy, nah itu harus, misalnya gini, kita punya orang yang dia tuh interviewnya dia bagus ya, pas dia interviewnya bagus, kemudian ide misalnya gini, Pak Tony misalnya wawancara seorang ahli, terus dia sampai bisa menyatakan gini, iya harusnya model penjaminan mutu tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Karena kan ujungnya misalnya mau model ya. Nah dari masukan model itu, ya dari masukan model itu ternyata gitu, itu jadi inovasi disertasinya Pak Tony gitu. Ya setelah mungkin digabungkan dari beberapa, tapi key idenya model itu adalah dari orang yang kita wawancara gitu. Nah, jadi ketika misalnya seperti itu, Pak Tony di consent form-nya harus nulis, jika ide itu dipakai gitu ya, diperbolehkan untuk digunakan oleh pemegang kebijakan. Jadi itu kayak ini ya, perjanjian-perjanjian dengan partisipan harus kita prediksi kira-kira konflik apa yang terjadi, etika-etika apa yang harus kita pikirkan ketika kita mengambil data. Ya, yang ketiga adalah participants the right to confidentiality dan anonymity ya. Jadi artinya dia punya hak untuk namanya disembunyikan, punya hak namanya disamarkan, kecuali dia bilang ini enggak tulis aja nama saya enggak apa-apa gitu. Itu izin dia, tapi kita harus sudah punya data. Harus sudah punya data di atas tanda tangan dia. Kemudian selanjutnya adalah data security and ethics around data. Ya, jadi misalnya data ini akan disimpan selama 5 tahun. Data ini boleh digunakan jika ingin dipublikasikan misalnya di kan udah disertasi berarti ada jurnal. Ternyata ada conference proceeding. Izin dulu. Kalau dia nggak ngizinin berarti nggak boleh itu ditulis. Data hanya boleh ditulis, data hanya dilakukan selama 5 tahun dan hanya boleh dipublikasi di disertasi. Nggak boleh publikasi misalnya partisipannya ngomong begitu gitu ya. Kita mengikuti itu. Jadi kalau di sini tuh partisipan jadi raja. Ya, jadi memang kita yang butuh dia. Kita, gitu. Oh iya. Okay. Ya, dia yang punya hak. Dan kita pun punya hak sebenarnya. Cuma kalau sudah agreement kayak gitu kan enak. Jadi kalau ada masalah ke depan, karena kan kalau S3 lebih detail ya daripada S1 ya. S1 aja saya minta mereka seperti ini gitu. Apalagi kalau S3 banyak sekali. Nah, kemudian ada lagi ethics terkait power nih ya. Power contohnya antara dosen mahasiswa, guru siswa gitu ya. Jadi misalnya, nih saya bacakan ya, AFIS ini biasa digunakan ya, saya sering pakai di disertasi saya. Teachers should acknowledge in print student assistant use in their own publication. Guru, dosen harus merekognisi gitu, bantuan siswanya pada publikasi mereka. Nah, give appropriate credit when student research is used in publication. Bisa jadi dia jadi co-author, jadi anggap aja mahasiswa S1 dia fungsinya ngambil data. Ya artikelnya harus kita yang nulis, bukan mahasiswanya. Karena fungsi dia adalah dia mengumpulkan data. Ya, begitupun mahasiswa S3. Jadi bukan masalah, S3 itu harus first author. Saya sih alhamdulillah seluruh publikasi saya itu nggak pernah promotor nomor 1. Kecuali ketika kolaborasi sama orang di luar itu gitu. Dari saya S2, karena emang udah saya yang nulis, saya ngumpulin data, dia tuh cuma finalisasi.
Ya, jadi dia memahami peran dia tuh ada di mana gitu. Nah, appropriate credit itu jadi misalnya, oh dia cuma ngumpulin data aja, saya nggak nulis jadi co-author, dia jadi acknowledgement di bawah. Boleh gitu kan, karena sifatnya dia ngasih data mentah, misalnya kita yang ngolah gitu. Tapi kalau dia udah sampai nganalisis data, ya dia sampai bisa dia nganalisis, dia yang ini, dia tuh harusnya masuk ke author, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia yang kalau saya, jadi saya nggak pernah punya ini ya, sebenarnya nggak pernah ada aturan yang fix seperti apa ya, makanya kalau ditanya agak bingung juga. Tapi kita yang punya tadi ini kan ngomongin moral, ngomongin etika gitu. Masa kalau mahasiswa yang nulis, mahasiswa yang ngambil data, mahasiswa yang analisis, kita first authornya gitu. Biarpun mungkin kita bayar publikasinya, ya lebih baik nggak usah dibayarin sekalian gitu. Ya jadi kalau karena ini kan masalah karya akademik ya, bukan masalah ini gitu. Saya pernah, saya belum share ya, saya punya mahasiswa bimbingan S2 dan ini memang mungkin 100:1 atau apa ya, jadi mahasiswa yang bisa menulis karya tulis ilmiah dengan baik kan nggak banyak gitu. Tapi kita akan selalu ketemu pada masanya ada mahasiswa yang seperti itu gitu. Jadi saya punya mahasiswa S2, ceritanya saya mau mengembangkan model pembelajaran, kemudian saya minta dia menerapkan itu di pembelajaran gitu. Kemudian kebetulan ada partner dosen yang mau kelasnya dipakai. Dan baiknya lagi, partner dosennya itu dia yang ngajar. Dia yang ngajar. Jadi mahasiswa S2 saya bikin kerangka-kerangkanya, bikin worksheet buat mahasiswa, yang ngajar tetap dosennya, karena kan yang dia teliti mahasiswa. Ya, kemudian dosennya yang ngajar, kemudian yang interview mahasiswa, sampai yang nulis paper dia anak S2. Terus akhirnya saya bilang coba deh kita coba masukin ke IIR ya. Terus Scopus Q2. Terus akhirnya bolak-balik sih emang saya agak kerja keras juga. Cuma akhirnya dia berhasil tembus Scopus Q2 gitu. Ya, mungkin hampir setelah sebelum dia lulus tuh dia bisa approve tuh, luar biasa, memang anaknya pekerja keras ya. Nah, akhirnya dia first author. Terus yang ngajar dosen itu saya jadikan ke author gitu. Kebetulan sih alhamdulillahnya memang sama juga ya, punya ini yang sama lah. Kemudian saya juga ke author pembimbing, terus ada pembimbing lagi. Artinya apa? Itu semua memang pekerjaan dia, pekerjaan mahasiswa itu. Jadi itu kita garis bawahi juga ya. Selanjutnya adalah encourage and assist in publication of worthy student papers. Jadi benar-benar kita memang hanya mengasistensikan atau apa gitu. Karena siswa itu udah use their time, energy, and intelligence ya. Dia menggunakan waktu, energi, sama kepintaran dia untuk membantu proses publikasi itu. Jadi prinsipnya ethics yang pertama adalah hindari menyakiti orang lain, respect terhadap kebebasan orang lain, proteksi terhadap privasi orang lain, kemudian offering reciprocity itu juga kita ada dialog, terus treating people dengan kesamaan gitu ya. Jadi bukan kita mikirin saya dosen nih, saya yang bisa ngatur, nggak gitu. Saya saya pimpinan nih, saya yang bisa ngatur, nggak seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita jadi melakukan yang seperti itu ya. Oke, sekarang research integrity. Ini juga penting di ethic educational research ya. Jadi, it is fundamental that researcher ensure the integrity of the entire research process, which means among other things. Jadi, kita tuh wajib menjaga kejujuran penelitian gitu selama proses. Kita wajib memastikan research kita itu trustworthy, itu bahasa kualitatif, terpercaya. Kalau kuantitatifnya valid and reliable. Ini kan parallel criteria juga kan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat, kita juga membuktikan finding yang kita lakukan, temuan yang kita lakukan itu memang ada evidence-nya. Jadi nggak ngotak-ngatik angka, ngotak-ngatik data. Kalau misalnya bilang, oh kualitatif di drop karena meningkatkan validitas dan reliabilitas, ya nggak apa-apa, karena kan itu bagian dari proses yang dilakukan. Tapi kalau kita ngotak-ngatik data supaya dia jadi valid, itu yang bermasalah. Wah, itu kalau yang saya udah pernah cerita ya, ada teman saya yang sampai dia manipulasi data sampai 1000, padahal dia cuma punya partisipan 250.
langsung setelah itu nggak ketahuannya pas udah lulus dicabut gelar S3-nya. Jadi udah PhD di luar ditarik semuanya itu langsung diblok barcode-nya. Kita kan punya barcode kan. Itu langsung dikirimin surat ke universitas S3-nya, bayangin bertahun-tahun di luar negeri, dia balik ke negaranya terus dicabut untuk gelar S3-nya. Jadi buat mereka integritas akademik itu segala-galanya gitu. Jadi kalau orang luar kan exciting, banyak banget sih dapat datanya gitu. Tapi mereka melakukan itu ya integriti tadi. Kemudian argumennya bisa dijustifikasi. Jadi kayak kita interview gitu ya, terus tapi kita nggak punya buktinya gitu. Atau argumennya kayaknya argumen dia ini cukup kuat nggak kita justifikasi. Kalau enggak berarti itu enggak proses yang trustworthy juga. Kayak asumsi gitu. Misal gini, kenapa kamu bisa menyatakan itu gitu? Ya kayaknya perasaan saya aja, nggak bisa. Kita harus juga biarpun itu pengalaman kita, itu bisa. Misal berdasarkan pengalaman saya itu bisa dijustifikasi. Biarpun cuma pengalaman, kalau orang bilang itu cuma. Ya, tapi pasti dia ada, oh ini karena teori, penelitian sebelumnya, sumber data partisipan. Makanya penting kalau bimbingan saya minta buat tabel data analisis, coding, kategori, sumber data, pernyataannya mana. Supaya saya bisa tahu, oh ini benar nih datanya gitu. Ya. Kemudian they follow acceptable guidelines for conducting research within chosen research paradigm. Ini dari buku ini ya, textbook ya. Jadi kita bisa melihat, oh dia ini melakukan misalnya di bawah paradigma positivism, post-positivism, survei ataupun eksperimen, memang dia menggunakan instrumen yang valid, instrumen yang nggak ngada-ngada. Kalau ditanya, instrumen Anda dari mana gitu? Ya Anda harus siap-siap, ini saya, jadi nanti nih yang evaluasi program pun, apalagi Priscilla yang buat instrumen, wah itu udah nggak ada pilihan. Jadi jangan sampai bilang, nggak ada teorinya sebelumnya, jangan salah gitu. Nanti dosen pengujinya udah cari duluan sebelum nguji, ya kan? Ternyata dosennya ketemu banyak. Saya udah cerita ya, saya nguji terus dia ternyata sampai judulnya sama dengan judul jurnal gitu, S3. Ya, jadi yang seperti itu benar-benar harus kita pahami dengan baik. Kemudian kalau kita pindah misalnya, oh saya lagi melakukan interpretivism nih gitu ya, di bawahnya kualitatif gitu ya. Nah berarti misalnya nanti ditemukan kita memasukkan diri dari pengalaman, kita menggunakan variasi data collection, ya nggak apa-apa gitu. Karena itu kan adalah proses kita untuk memahami partisipan. Makanya research paradigm itu salah satu fondasi ya yang harus kita pahami dengan baik. Kemudian ini ahli yang lain menyatakan kuantitatif dan kualitatif research gitu ya. Mau kuantitatif, mau kualitatif research, integritas penelitian kita itu ditentukan oleh authenticity data. Authenticity data itu datanya emang benar, nggak bohong. Datanya itu memang terpercaya dan proper data representation. Jadi data representation misalnya kita taruh kutipan wawancaranya, kita pahami ada grafiknya, kita misalnya statistik ada statistikalnya. Kemudian and political issues surrounding research findings. Jadi artinya ini ada politik isu, makanya hati-hati. Jangan sampai merugikan diri sendiri, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai setelah penelitian musuhnya malah semakin banyak gitu. Tapi bukan berarti juga nggak jujur ya, tapi ada batas, mungkin bahasanya yang bisa digunakan. Misalnya sekolah ini sangat buruk untuk, kan enggak, sekolah ini perlu meningkatkan, kan bisa. Jadi bahasanya itu bisa digunakan dengan konteks yang lain. Kemudian jika peneliti itu tidak memastikan integritas penelitian mereka bisa kita salahkan karena sudah misconduct. Karena membawa penelitian dengan jalan yang tadi ya nggak sesuai. Makanya kemarin waktu penelitian yang win itu beragama nggak beragama ya. Oh iya. Iya. Itu kan sebenarnya kita harus analisis. Itu benar nggak dia pakai indikatornya? Indikatornya dari mana? Benar nggak itu? Nah itu kan banyak isunya tuh. Yang akhirnya malah Pak Publik menyatakan pada protes ya. Itu Anda bikin instrumennya gimana? Terus sampelnya siapa gitu? Oh isunya itu luar biasa. Jadi ya itu bagian dari integritas penelitian ya, kesalahan tadi. Oke, jadi ini kalau misalnya saya melihat ya, jadi silahkan diinikan terkait dengan ini pengumpulan data ya dalam penelitian kualitatif khususnya. Ada pertanyaan? Ada Bu. Gimana? Ada.
Ini Bu, saya terus terang tadi terkait dengan etik publikasi itu yang terkait dengan informed consent. Bahasanya ini kan kita perlu persetujuan dari individu atau lembaga. Kalau yang kayak kita sekarang jadi mahasiswa, ini kan semua harus mengajukan istilahnya tuh izin penelitian itu kan ke apa sih lembaganya Kesbangpol, Bu. Di Kesbangpol ini kadang sekarang syaratnya kan harus ada melampirkan rapid test dan lain sebagainya. Datanya itu kita istilahnya berkejaran dengan waktunya responden yang memungkinkan. Maksudnya kan kita sudah informasikan perkiraan akan ada stay di sini. Tetapi kadang dari Kesbangpolnya ini lama gitu loh. Nah itu kan satu kadang membuat trouble di administrasi. Nah itu responnya saya belum begitu ini. Karena banyak teman saya juga yang kuliah di luar kemudian mengambil datanya di dalam. Ternyata nggak segampang itu juga untuk mendapatkannya. Kemudian terkait dengan hasil penelitian yang diseminasi. Saya pernah punya kasus, saya meneliti tentang kapasitas manajemen lembaga Kopertais lah. Contohnya, saya sudah bahas dengan Warek, dengan pegawai-pegawai yang ada di Kopertais, kemudian saya ini penelitian kantor dan saya rencananya akan jurnalkan gitu. Ketika saya jurnalkan sudah jadi, jurnal saya bahasanya dikirimin surat gitu. Ada kata-kata yang tidak pas gitu, tidak relevan. Saya bilang ini kan berdasarkan hasil wawancara langsung murni di depan Kopertais. Saya penelitian di Medan. Saya bahasanya itu kan yang digunakan itu manajemennya angkot kejar setoran gitu. Saya tulis seperti itu kutipannya langsung. Ketika terbit dikirimin surat, saya bilang, wah kalau seperti ini saya bilang tulis aja lagi dengan artikel. Mereka nggak mau. Sampai sekarang kan akhirnya artikel saya ini bisa menjadi pemicu akhirnya Kopertais itu terpisah dengan UIN, dengan rektorat. Kalau dulu jadi satu, Bu. Nah, apakah hal-hal evidence seperti ini itu berkaitan dengan etik yang kurang di Indonesia tuh kayaknya karena orangnya kulturnya budayanya bias jadi agak ini luntur atau gimana, Bu? Ya, jadi makanya di kualitatif itu wawancara ya khususnya ada namanya member checking. Ya, betul. Nah, ya, member checking. Member checking itu wajib kita lakukan ketika kita selesai melakukan interpretasi data gitu. Ya, melakukan ketika kita melakukan interpretasi data. Jadi harusnya ketika misalnya Bu Yuli member checkingnya kemana? Memang sebenarnya sih logikanya ke data-data yang memang kita gunakan untuk analisis. Tapi kalau terlalu banyak, maka kita bisa memilih yang esensial atau yang akan kita gunakan di publikasi kita. Kenapa itu penting? Karena menghindari itu. Jadi misalnya ini bukan masalah kejujuran. Misalnya gini, ini Bapak saya wawancara seperti ini gitu kan. Kemudian karena partisipan itu punya hak. Ininya ditutupi, saya nggak mau ini dimunculkan. Tapi kalau kita bisa menganalisis, kita nggak usah kuat wawancaranya itu dituliskan. Misalnya kita menggunakan secara manajerial, ini memerlukan perbaikan karena terfokus pada. Jadi jangan ngomong masalah angkot tadi, manajerial angkot tadi gitu. Tapi misalnya hanya terfokus pada hasil produk yang seringkali mengabaikan proses misalnya. Nah, itu mungkin mereka lebih biasa aja gitu. Nah, itu makanya bahasanya berarti ya. Bahasanya. Jadi sebenarnya bukan berarti kita menghilangkan data itu, enggak, bahasa saja. Makanya pentingnya melakukan member checking. Nah, ini hati-hati. Kalau nanti misalnya ada hal yang krusial kan mungkin enggak semua harus di member checking, khususnya yang enggak jelas, yang kira-kira kita pikir tadi yang ada tulisan the political around the data ya. Politics di sekitar data, kemudian dia membuatnya jadi ini kayaknya kok merugikan kita atau merugikan orang lain, itu wajib. Apalagi kalau udah hubungan. Saya pernah kan di disertasi saya itu nulis tentang saya keracunan di UNJ ya. Keracunan karena waktu praktikum tuh fasilitasnya ex house-nya itu tertutup dan sebagainya kan ya, enggak ini gitu. Nah, itu tuh benar-benar saya tuh harus memikirkan nih kira-kira kalau orang baca kesannya UNJ gimana ya gitu. Ya, jadi saya itu tetap nulis ceritanya, tapi saya hanya menyampaikan di bawahnya itu
kalau nama institusi kan sebenarnya bisa di track record ya, karena saya dari kampus mana gitu. Tapi di samping saya nggak nyebut nama UNJ, di situ saya nuliskan dengan bahasa yang agak lebih lunak gitu. Misalnya ke depan perbaikan fasilitas bla-bla kayak gitu. Nah, jadi kemudian ketika publikasi pun bagian itu saya pikir bagian itu kayak nggak perlu saya punya cerita yang lain. Nah, itu yang saya masukkan. Gitu memang ya karena itu ya, ini kan kita hubungannya ke kayak kepentingan banyak orang, hak banyak orang, jadi kita harus. Nah, yang tadi masalah mengambil data, jadi gini, yang penting punya consent form dulu yang ditandatangani oleh partisipan. Pengalaman saya publikasi di jurnal bereputasi, gara-gara nggak punya consent form tuh nggak bisa publish gitu. Jadi paling tidak ada kertas lembar bahwa saya nama apa, alamat email dan sebagainya menyatakan satu, saya bersedia datanya digunakan. Kedua, saya ingin nama saya disembunyikan. Ketiga, disepakati dulu, ini sepakat nggak itemnya? Udah sepakat itemnya dia tanda tangan ya, dia tanda tangan. Dah kita punya kumpulkan itu. Nanti kalau misalnya kan kalau izin itu kan yang izin yang itu pengambilan data. Tapi izin kalau pengambilan datanya sudah diizinkan gitu kan. Nah masalah ketika consent form itu bisa pakai tanda tangannya direktur apa korprodi gitu. Artinya dia adalah orang yang mengetahui kita sudah mengambil data, berinteraksi dengan partisipan itu cukup gitu. Kemarin saya juga minta tanda tangannya Pak Ucu. Maksudnya lembaga penelitian ya yang mengeluarkan itu gitu. Gitu ya Pak Ibnu ya. Memang nih isunya akan banyak ya yang memang tidak terlalu dibahas di penelitian kita ya. Jadi kayak tadi etika menggunakan nama mahasiswa, etika nama kita harusnya di mana. Saya itu pernah ya ceritanya saya nulis jurnal sama profesor di ini yang terakhir ini belum publish ya, yang di Hong Kong. Terus saya itu nulis semua. Terus ceritanya pas dia baca, jadi dia sama saya ngambil data bareng-bareng, dia ke Indonesia ngambil data, melakukan training, kemudian habis training kita ambil data. Setelah kita ngambil data, udah saya tulis tuh analisisnya segala macam, saya nulis jadi paper. Setelah papernya jadi, dia bilang gini ke saya, Yul ini kayaknya analisisnya kurang dalam, kajian teorinya nih kurang fokus nih, kata dia gitu. Saya benerin ya Yul gitu. Oke. Terus saya bilang tapi ini kayaknya major, terus gimana? Terus saya langsung bilang oke, kamu first author. Artinya kita tuh menyadari dia tuh ke arah mana gitu. Kalau dia ngerombak artikel kita dan dia kan berarti berkontribusi signifikan terhadap artikel itu. Saya tuh udah 2 kali kayak gitu. Jadi kalau kolaborasi internasional tuh benar-benar fair. Siapa yang berkontribusi pemikiran signifikan, biarpun mungkin dia misal gini, Yul nih ada mahasiswa saya gitu, mahasiswa S3 saya bisa ngerombak ini. Nama mahasiswa S3 dia bisa jadi first author gitu. Saking maksudnya pengakuan kita terhadap intelijen seseorang tuh sangat penting gitu untuk kita lakukan. Ya jadi akhirnya dia jadi first author, saya jadi corresponding author. Ya, jadi dia first author tapi yang jadi corresponding saya ya. Jadi yang seperti itu dia dibahas secara jelas gitu, nggak ada ini ya, nggak ada ininya. Memang agak sulit ya di Indonesia tuh kesannya numpang dong jadi ke author gitu-gitu ya. Mungkin selama kalian masih muda, punya kemampuan, punya memang kayak saya rasa itu lebih baik ya, kita punya kebanggaan, artinya kita memang namanya ada di situ dan berkontribusi ke situ gitu. Saya ada mahasiswa S3 PAUD ya, ikut mata kuliah analisis juga. Cuma dari pertemuan pertama memang saya bilang, ini saya tawarkan kalau mau sampai mau latihan ngambil data kualitatif sampai publikasi, oke, saya temani. Tapi kalau emang cuma mau kuliah biasa juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Kerjakan aja tugasnya. Nah ternyata mahasiswa S3 PAUD tahun lalu tuh berani nerima tantangan itu. Nih sekarang akhirnya udah jadi 9 artikel, kuliahnya sih udah selesai. Tapi kan saya berkomitmen itu akhirnya masih ngoreksi artikel mereka ya. Ini kemarin udah saya koreksi, mereka lagi benerin bahasanya, jadi 9 artikel yang insya Allah di-submit nih, mudah-mudahan minggu depan gitu ya ke jurnal Scopus. Biarpun Q4, tapi karena relevan diambil dari disertasi, jadi kan sekalian mereka bisa latihan luaran disertasi juga gitu. Nah jadi artinya adalah
Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu Yuli, gimana nih kontribusinya ya? Misalnya kontribusi promotor, co-promotor, karena kan disertasi harus ada. Terus saya bilang, oke, ini kita udah selesai di sini, sekarang kamu kasih promotor sama co-promotor kamu, suruh mereka edit. Ya, jadi ketika promotor sama co-promotor masuk ke nama artikel mereka, mereka punya kontribusi gitu. Jadi sekarang lagi tahap ada di promotor, co-promotor, kayak baru tingkat berapa ya berarti ya, masuk ke tingkat 2 ya, kuliahnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Bu Yuli, maaf baru masuk. Iya, Bu Siti, tadi hari ini belajar, nanti kan ada recordingnya ya, belajar analisis pengumpulan data sama etika penelitian ya. Jadi memang karena etika ini jarang dibahas, kemudian pengumpulan data yang tadi saya sampaikan paling isu-isunya terkait dengan survei ini kuali atau kuanti gitu-gitu ya. Terus percuma ketika kita melakukan wawancara jawabannya cuma iya saya setuju. Terus kita karena nggak punya skill wawancara, orang udah jawab iya baik gitu. Setelah itu kita nggak tanya kenapa baik, terus kenapa baik ya baik gitu. Berarti itu kita nggak dapat data. Jadi percuma. Jadi kalau kualitatif tuh bukan jumlah, bukan berapa intens Anda melakukan wawancara, Anda dapat data apa gitu. Jadi jangan sampai misalnya datanya sih banyak gitu. Lupa penelitiannya penjaminan mutu. Datanya tuh malah bukan penjaminan mutu, jadi isinya curhat gitu. Nah itu kan malah ngapain gitu. Jadi ini kecerdasan kita mengalihkan, kan ada orang yang hobinya ngomong ya, menjelaskan keahlian dia kemana-mana itu adalah keahlian skill wawancara gitu. Ya termasuk tadi ya, memaksakan supaya dia menjawab sesuai keinginan kita gitu. Bener kan ini kan? Enggak sih nggak ngomong gitu, iya udah kesini gitu kan, itu maksa juga ya gitu. Bu Yuli, izin bertanya lagi. Saya kan kemarin sempat istilahnya mencari data, karena fokus saya kan tentang Renstra. Saya pelajari di datanya itu, dia menggunakan kategorinya kok lambang ya, simbol bulat itu tercapai, segitiga itu akan tercapai gitu. Yang tadi diuraikan dalam Renstra itu, dia membandingkannya kenapa cukup menggunakan simbol ini gitu, simbol bulat terus ada segitiga gitu. Saya lihatkan sih kalau ini di buku ini ada gitu. Ini saya baru tahu gitu. Satu itu yang dalam kualitatif apakah bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam evaluasi Renstra, dia itu kan menggunakan pendekatannya kan logic model. Saya rencananya kan menggunakan pendekatan yang berbeda gitu lah. Nah, kebaruan dari saya itu berarti kan secara tidak langsung apakah dengan berbedanya model itu sudah bisa? Oke. Jadi yang pertama tadi mengenai simbol ya. Yang pertama tuh bulat-bulat, jadi bulat itu. Simbol itu boleh digunakan. Notifikasinya itu notifikasi. Kalau bulat, iya. Boleh. Kita kecuali kimia ya. Kalau kimia itu punya kesepakatan ya. Kalau kimia misalnya atom itu bulat, kemudian Na lambangnya natrium lambangnya Na, itu kesepakatan. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak ada kesepakatannya, itu boleh. Ini seperti kita mengcoding data. Nanti kalau nggak pakai software, kita kan codingnya gini misalnya. Ini wawancara, ya Bu Siti Alifah bilang apa. Terus Pak Chandra bilang apa. Nah, misalnya di sini bilangnya tentang kerjasama. Misalnya kerjasama kita codingnya K. Terus Pak Chandra sama Bu Alifah misalnya A dan S. Jadi kita coding kita yang nentuin. Kalau K itu codingnya, sumbernya misalnya wawancara W, kemudian nama orangnya misalnya kita udah ditulis Gunawan tuh 01, Bu Siti Alifah 02. Berarti kalau kode kerjasama misalnya K pakai melalui wawancara W01 gitu. Jadi kok jadi KW01 ya? Jadi kayak KW sama branded. Kualitas itu. KW01, KW02 gitu. Ya, jadi kita yang menentukan itu. Nah, termasuk nanti ketika menganalisis kan dokumennya pasti tebal, Renstra gitu. Oh, ini misalnya evaluasi programnya pakai model apa. Berarti ini komponen misalnya yang sederhana orang tahu aja ya. Konteks, ini bagian konteks C gitu. Konteksnya ada bagian lagi di C misalnya konteksnya tentang apa? Organisasi CO.
Tapi kan nanti akan banyak lagi C sama O. Jadi kalau mau misalnya menggunakan 2 huruf ya, silakan gitu. Nah itu sih nggak ada masalah ya untuk Nggak ada simbol. masalah ya. Nah Maaf, yang Bu kedua, ya Bu Siti Alifah. itu dikasih kode tuh buat menyamarkan ya, sehingga tidak identitas dari narasumber itu tidak terlalu nyata gitu. Kalau gitu ya. Iya, dan di samping itu merapihkan. Ini kan kebetulan kita lagi belum pakai software ya. Kalau software sih dia otomatis nanti masuk ke notes masuk, nanti kita masuk lagi ke ngecek partisipan lagi, nanti ada kayak kalau di NVivo tuh kayak ada box masukin. Oh, ini kategori berdasarkan partisipan. Kategori berdasarkan jenis coding. Kategori berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita tinggal lihat berapa banyak perempuan yang menyatakan motivasi. Seret langsung keluar. Jadi kita yang meletakkan di box itu. Nah itu mah enak kan, kita nggak perlu coding manual. Tapi kalau misalnya emang kita penelitiannya sebenarnya nggak besar, pakai data kualitatifnya, saya sih selama ini belum pakai NVivo ya, karena mungkin udah biasa juga kali ngelihat data. Terus hibah saya kan saya punya tim asisten, jadi mereka udah biasa melihat itu. Nah besok nih nanti saya mudah-mudahan tadi saya cerita ya, kalau NVivo-nya lancar nih dapat license dan sebagainya, nanti saya ajarkan. Saya juga ikut training yang dulu lagi supaya saya ingat-ingat lagi yang teorinya ya. Bu Yuli, yang tadi belum yang kedua ya. Nah yang kedua itu mengenai model evaluasi. Jadi gini, evaluasi program kan kita mengevaluasi dulu ya. Setelah kita mengevaluasi berdasarkan model itu, kita kan punya temuan. Makanya saya bilang jangan sampai kayak laporan kegiatan, ya kan? Nah, setelah kita menghasilkan temuan yang baru tadi, apa nih keterbaruannya? Misalnya, model logic model itu, dia itu ternyata tidak bisa mengekstrak komponen ini, misalnya. Komponen ini jadi nggak muncul. Kita nggak boleh bikin model, kayaknya saya punya model baru, nggak boleh Pak Salman, Pak Ibnu. Kecuali dari data itu generate, ini muncul. Jadi kalau modelnya akhirnya ketemu, kita bisa ngomong gini, model ini ada model. Ya modelnya misalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini dari teori, ini dari penelitian sebelumnya, ini dari sumber data saya. Jadi di model itu jadi rame gitu sebelum jadi model utuh. Ini tahap ini sumbernya karena dari evaluasi saya menemukan ini. Tahap ini sumbernya dari sini gitu. Terus tapi jangan lupa, jangan cuma dari data kita, dari teori, penelitian sebelumnya. Gitu ya. Jadi nah itu makanya memang sebenarnya kalau udah ngomongin model, penelitian baru lagi. Jadi yang bisa kita bicarakan adalah kita rekomendasi model. Paling yang bisa kita lakukan model itu, kemudian kita minta orang-orang memberikan kayak feedback, validasi konstrak lah gitu, maksudnya opini lah menurut dia pemegang kebijakan memvalidasi itu. Tapi kita tulis, kita kan nggak sanggup sampai penelitian ulang ya, kita bikin kuesioner lagi ya, tergantung ya kalau pembimbingnya bilang oke, validasi modelnya lagi ya gitu kan. Nah ya itu mungkin perjalanan panjang lagi gitu ya. Jadi paling tidak kita punya input dari para expert mengenai model yang kita bentuk gitu. Silakan baca grounded teori ketika validasi teori ya, di situ bisa kelihatan, atau sekaligus baca yang buku Springer DBR ya, Design Based Research ataupun DDR ya, jadi bisa dilihat. Kalau saya sejujurnya sih kalau R&D karena teori dasarnya instructional design ya, kalau buatnya produk gitu ya, produk dalam arti media dan sebagainya sih ini ya, cuma kalau ini kayaknya enggak gitu. Oke, silahkan ada lagi. Bu Yuli ada boleh tanya? Boleh, maaf boleh tanya. Tadi kaitannya sama responden gitu ya. Mana yang harus lebih didahulukan antara tingkat kemudahan dalam pengambilan data di lapangan atau argumentasi? Maksudnya gini, saya tuh lagi bingung untuk ngambil data itu apakah objeknya itu respondennya itu siswa SMA atau mahasiswa gitu. Mungkin kalau misalkan kan tentang kesiapan dan faktor lingkungan literasi digital. Kalau misalnya untuk tingkat kemudahan mungkin lebih mudah mahasiswa ya, tapi untuk kalau mahasiswa kan sudah lebih mature dibandingkan SMA atau SMP gitu. Argumennya mungkin lebih pengen lebih detailnya itu untuk siswa SMP atau SMA itu kira-kira mana yang perlu didahulukan ya Bu Yuli? Terima kasih. Emang perumusan masalahnya apa? Karena pasti balik ke situ lagi. Itu kesiapan, sejauh mana tingkat kesiapan dan
faktor lingkungan dari siswa atau mahasiswa tersebut terhadap literasi digital dalam pembelajaran jarak jauh di era online ini, di pandemi ini. Sekarang sih kalau udah mau menentukan konteks itu kan pertama gini, kan ini literasi apa kompetensi? Literasi. Literasi. Oke, literasi digital nanti kalau misalnya buka, nanti bandingin aja ya literasi digital sama kompetensi digital. Kalau kompetensi digital kan bisa pakai bukunya yang European Commission itu ya, yang ada 5 area ya. Jadi bukan cuma how to use the tools, tapi juga ethics to use the tools. Dan saya tidak berpikir kalau SMA cukup mempunyai interaksi yang banyak gitu tentang itu. Karena memang anak-anak SMA tahu ya, ngajar di sekolah kan saya pagi-pagi tadi jam 7 nih sebelum ngajar saya mau nef PKM. Setiap jam 7 tuh kerjaan saya, jadi udah megang catatan anak-anak ngajarnya gimana gitu. Nah tadi tuh saya baru selesai, jadi selama saya ngobservasi ya, saya ngelihat mahasiswa anak-anak kan memang terbatas ya, pakai Zoom aja kan paling kalau lagi saya monef, saya bilang saya nggak bisa kalau monefnya pakai WhatsApp udah saya catat, saya bilang tapi kalau sama Google Classroom udah saya catat, saya minta boleh nggak sekali-kali mau pakai Zoom apa Google Meet, saya mau lihat bagaimana kamu menjelaskan sesuatu. Nah itu anak-anak itu kan cerita, iya kita kan udah 2 bulan, bilang tuh sama siswanya, sudah 2 bulan ya berinteraksi melalui Google Classroom sama WhatsApp, tolong buka ya videonya. Itu nyuruh mahasiswa SMA buka video aja susah banget gitu ya. Jadi artinya siswa SMA itu pertama interaksinya dengan digital, sekalipun kita bilangnya zamannya digital seperti ini, nggak semua sekolah nih kondisinya dengan support digital karena kuota keterbatasan dan fasilitas. Jadi kalau misalnya memang harus di sekolah, pilih sekolah yang kira-kira bukannya kita berarti penelitiannya milih-milih dong. Enggak, ini kan masalahnya udah ngomongin literasi. Literasi kan tuh tinggi, literasi itu tinggi, bukan hanya menggunakan teknologi ya, tapi bagaimana dia mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah itu kan tinggi ya. Kalau cuma kita punya sampel, kalau kita cuma punya sampel yang dia gunainnya cuma WhatsApp, ngerespon gurunya ya tidak hadir Pak Bu gitu. Ya gimana kita ngukurnya gitu kan? Maksudnya nggak akan terlalu banyak data yang didapat. Jadi kalau kebetulan anak saya misalnya di live school, itu kan Zoom-nya, aktivitasnya, suruh posting di Instagram, di Facebook, bikin video, bikin apa. Itu kan kelihatan bagaimana dia harus menggunakan berbagai teknologi plus etika tadi. Misalnya dia harus posting di Facebook. Terus dia ngelihat orang berkomentar, gimana dia merespon itu gitu. Misalnya ya. Itu berarti sekolah. Kalau kampus mungkin lebih fleksibel, lebih banyak. Karena tugas dosen mau nggak mau banyak ya. Khususnya kalau di kimia kami itu ada praktikum, ada segala macam gitu ya. Ada segala macam yang memang kita gunakan. Itu mungkin lebih mungkin untuk digunakan yang mahasiswa. Tapi nanti tinggal mau milih literasi atau kompetensi digital gitu. Kemarin waktu di BSNP sempat ngomong, kita tambahin aja yuk di core kurikulum ada kompetensi digital. Terus kata Prof. Suyanto, kamu tuh nambahin beban anak Indonesia aja, katanya gitu. Akhirnya dihapus. Iya, belum sanggup tuh, anak Indonesia itu. Maksud gini, iya Pak, saya dihapus. Jadi nggak core kurikulum, tetap jadi kurikulum bagian dari, tapi nggak core. Kalau yang core itu ya tetap agama, bahasa, PPKN. Ada lagi? Itu Bu Alifa ya. Jadi dan ini harus cari teori tentang kesiapan tadi ya. Kesiapan kan misalnya kalau kesiapan kan mengambang untuk diukur ya. Tapi kalau udah bicara ini literasi atau kompetensi itu jelas apa yang akan diukur gitu. Lebih saya Bu. Ya lebih bisa lebih tinggi mana kompetensi sama literasi tingkat kesulitannya berarti. Ya literasi ya. Iya, karena literasi dia sampai higher order thinking di atasnya ya. Di komponen literasi itu salah satunya higher order thinking sama afektif sama sikap. Makanya biasanya literasi itu ngukurnya nggak bisa pakai yang aspek kognitif aja karena sikap ya. Berarti dia harus kasih studi kasus, respon dia seperti apa, dan ketika dia respon tertulis kan juga mungkin beda ketika kita wawancara. Makanya saya selama ini kan penelitian saya literasi kimia ya.
itu sebenarnya karena saya kualitatif ya nulis apa adanya, nggak tercapai gitu, buru-buru literasi ya. Dipertimbangkan nih Pak Ibnu. Jadi kompetensi apa literasi nih Pak Ibnu? Ya, jadi literasi misalnya akhirnya di skripsi mahasiswa saya paling ya anak-anak hanya sekedar paham gitu. Hanya beberapa orang yang bisa berpikir kritis. Kalau literasi dia tahu aplikasi tapi tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dan itu nggak apa-apa. Memang kan kita nanti ke depan harus literasi. Ya enggak? Cuma nggak tercapainya itu gitu. Jadi challenge tersendiri. Jadi temuan ya malah. Nggak tercapainya. Malah jadi temuannya gitu ya Pak Ibnu. Kalau jadi nggak ketemu, iya, tuh Bu Yuli udah jelasin. Makasih Bu Yuli, makasih. Ya, silakan. Pak Tony ya, silakan. Pak Tony silakan. Terima kasih. Ini Bu Yuli, mohon petunjuk dan arahan ini. Kita ini kan mau melakukan riset dan kemudian nanti harapannya kita menjadi disertasi lah pada intinya gitu ya. Nah, tadi Bu untuk menghindari kadang kan di lapangan banyak apa yang tidak kita inginkan tuh muncul gitu, data-data yang seharusnya nggak kita ambil tuh masuk gitu. Nah, mungkin pengalaman dari Bu Yuli gitu ya, agar riset-riset kita nanti terarah sehingga disertasi ini tersusun dengan baik, itu mungkin bisa diceritakan Bu pengalaman dulu gitu ketika menyusun disertasi dan risetnya. Kadang saya juga bingung nih nulis di pendahuluan dan muter-muter. Kita itu nulis muter-muter, mohon maaf ya, kita nulis muter-muter karena kita nggak banyak baca. Saya sih ngerasa, saya tuh kalau udah lagi mentok ya nulis, ini lagi gitu. Oh iya, emang harusnya kayak kemarin di BSNP kan nulisnya naskah akademik, saya kebagian guru dan pendidikan guru. Muter aja kompetensi guru itu, iya ya saya harusnya baca lagi, akhirnya baru baca jurnal baru bisa nulis. Itu sih kalau pengalaman nulis ya. Nah sekarang kembali ke tadi, makanya saya bilang untuk peneliti pemula siapkan pre-coding ya. Jadi Pak Tony siapkan kira-kira ya, kira-kira jawabannya kalau saya evaluasi, kan ini punya pengalaman. Jadi jangan abaikan diri sendiri sebagai sumber data ya. Jadi tulis dulu kira-kira kalau misalnya saya melakukan evaluasi program, list deh aspek apa saja. Ya kalau perlu bikin konsep map sekarang ya. Jadi nanti kita bisa bedakan ini coding, ini kategori ya. Ini coding, ini kategori. Maksudnya adalah oh ini besar nih bisa dijadikan satu topik, tapi ini cuma kecil bagian. Misalnya gini, kerjasama. Orang bisa kerjasama tuh bisa apa saja sih? Penjaminan mutu sebuah organisasi baik, indikatornya apa sih? Menurut Pak Tony dulu. Setelah itu cek berdasarkan literatur. Makanya membawa pre-coding ketika mengumpulkan data, itu membantu peneliti pemula untuk fokus. Tapi jangan juga gini, ini nggak ada nih di list coding saya, jangan, udah akhirnya nggak digali gitu loh. Apa yang kita wawancara, nggak ada nih di pre-coding saya, udah nggak usah ditanya lagi gitu. Jangan seperti itu juga. Jadi tetap terbuka dengan coding baru, tapi pre-codingnya yang udah memang kita explore harus jadikan acuan. Tadi makanya saya bilang, ini ngomongin mutu, dia curhat gini, iya nih pimpinan kita nih, emang dia suka kayak gini, oh, jadi kemana-mana. Ini kan kita lagi nggak ngomongin, kita memang mungkin ada komponen leadership ya, tapi ternyata yang dia omongan leadership yang tidak ada kaitannya dengan penjaminan mutu, kan nanti dibuang itu. Ya, jadi maksud saya bukan berarti nggak boleh juga, karena kan kita ada waktu engagement dengan partisipan ya. Jangan baru ketemu partisipan ngomong gini, iya saya mau wawancara Bapak Ibu ya, Bapak Ibu menurut Bapak gitu, nggak boleh juga. Ya, wawancara juga harus pakai prolog, malah kadang kebanyakan prolog ya sama isinya gitu, karena orang Indonesia gitu loh, kalau orang bule kita wawancara ya. Makanannya banyak Bu. Ya. Banyak sesajinya Bu. Iya, kalau orang bule itu kalau wawancara dia langsung gini, oke, pertanyaan kamu apa? Kita punya waktu 1 jam gitu, belum apa-apa. Misal udah 1 jam, oke, yuk kayaknya udah cukup gitu. Ngopi dulu Bu, ngopi dulu gitu. Iya, jadi banyak gitu. Apalagi Gorengan, Pak Wartoni. Iya. Apalagi dia key informan kunci. Wah, kita kan butuh. Gitu. Jadi yang yang seperti itu, dan memang agak, nah kalau kalian kan maksudnya di PIP kan orang dewasa ya, bayangkan kalau yang jurusannya prodinya tuh kayak PAUD ya kan, dia kan misalnya wawancara orang tuanya kadang nggak mau terbuka karena itu rahasia anaknya ditanya kan harus main dulu sama anaknya
Ya main dulu supaya dia ngomong, ini gimana gitu. Kemarin waktu yang PAUD itu saya tanya, dia penelitiannya tentang Cynthia itu tentang literasi finance ya. Kata dia misalnya gini, iya ditanya fungsi uang gitu kan, anak-anak jawabnya jajan gitu kan. Terus misalnya tentang uang, jajan gitu. Berarti dia kan nggak bisa bedain apa fungsi gitu. Apa yang kamu maksud dengan uang, dia tuh nggak bisa bedain. Nah jadi kita yang harus punya framework dulu, apa sih coding tentang fungsi itu harus keluar tentang ini. Ketika ditanyakan uang itu apa, yang keluar tentang tujuannya, manfaatnya, apanya gitu. Itu Pak Tony, dan sisanya ya itu yang saya sampaikan ya, kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak banyak membaca. Jadi membaca mahasiswa S3 nggak ada pilihan. Saya suka belajar, tapi kalau suruh ngulang S3, saya nggak mau. Terima kasih. Kalau ngulang S1, S2 masih mau. Kalau ngulang S3 nggak mau. Jadi ya kebayang kan perjuangannya tuh kayak apa. Sampai saya kalau ke dokter, saya kan S2 hamil, S3 hamil. Kalau ke dokter itu, jadi saya bukan konsultasi kehamilan, jadi pasti dokternya ngomong gini, are you PhD student? Yes, oh gitu. Dia udah langsung kayak, gitu. Karena anak orang S3 tuh, stresnya nggak disadari, tiba-tiba gatel, tiba-tiba keringet dingin, tiba-tiba kok merah-merah gitu. Jadi dampak psikologis bebannya itu nggak disadari gitu kan, ya harus selesai, kemudian kok ternyata perkuliahannya begini banget gitu ya, dan sebagainya. Itu stres yang nggak disadari gitu. Berarti tinggal postdoc lagi, Bu. Iya, postdoc kan satu lagi itu. Ya, hamil lagi. Postdoc hamil lagi. Jadi itu. Jadi kalau mau hamil harus kuliah. Kalau mau hamil harus kuliah, Bu Yuli. Iya. Iya. Iya, saya tuh udah terbukti sih, Bu Yuli udah membuktikan. Saya juga udah membuktikan. Nggak bisa. Jadi kuliah itu sambil bawa bayi di basinet, di tentengan tuh kerjaan saya. Jadi bahkan brosur kampus itu saya gendong bayi. Abis gimana emang saya bawa bayi terus kan? Makanya saya kadang kalau ada misalnya ada dosen yang itu kok bawa anak segala macam, saya diem aja. Soalnya saya termasuk orang ngalamin. Iya. Iya gitu. Jadi kalau kuliah itu gini langsung gini, aduh nak jangan nangis ya nak, jangan nangis ya, Umi kuliah dulu ya. Udah khawatir. Jadi sebenarnya nggak fokus juga itu kuliahnya kan bawa bayi. Dulu pas di Jogja juga gitu Bu, dari teman dari Filipina, dari Laos gitu. Bayinya lahir kan umur sehari 2 hari itu udah kuliah sama profesornya sambil, karena dia sambil yang digendong profesor sambil ngajar. Loh iya, soalnya saya kan nitipin anak, terus dia sakit. Karena kan kalau baru berapa hari kan gampang kena virus apa ya. Kalau di childcare kan penitipan anak yang pilek juga ada, yang apa gitu. Jadi akhirnya terpaksa dibawa dulu lah 6 mingguan itu. Gimana, ada lagi? Bu, mau nanya Bu. Ya, gimana? Kan kalau penelitian kuali itu kan ada triangulasi data gitu. Apakah kalau kita sudah dapat informan, kita masih perlu triangulasi data atau gimana Ibu? Nah, jadi gini, ini saya mungkin agak berbeda ya dengan orang-orang nih. Jadi, dan jangan juga nggak usah, berarti yang selama ini salah atau Bu Yuli yang salah gitu. Artinya setiap orang punya, saya tidak mungkin mengeluarkan statement tanpa saya baca resources-nya juga gitu ya. Jadi, triangulasi itu sebenarnya punyanya si mixed method. Bukan punyanya kualitatif. Punyanya kualitatif itu adalah trustworthiness, authenticity, punyanya si interpretivism paradigm. Itu pun punya interpretivism paradigm. Tapi saya yakin kita semua yang ada di sini, kita tuh cuma berdiri di interpretivism paradigm. Kita belum sampai ke criticalism, apalagi postmodernism atau integralism. Ya. Jadi kita masih ada di posisi yang memaknai. Kita masih ada kalau di teori belajar, positivism sama positivism itu ada di teorinya behaviorism sama cognitivism. Teorinya kualitatif itu interpretivism ada di teori belajarnya constructivism. Ya, jadi kalau ada di criticalism, humanism dan sebagainya itu udah transformatif teori itu yang ke arah sana. Nah, ketika bicara bicara interpretivism, kebermaknaan, makanya nanti baca di bukunya Creswell atau bukunya Guba and Lincoln. Guba and Lincoln tuh fourth generation evaluation ya, cari aja Guba and Lincoln quality standard. Nanti kelihatan tuh
Ada namanya trustworthy. Trustworthy caranya gimana? Caranya misalnya member checking, audit trail, itu pengecekan keabsahan data. Nah, tapi karena Priscilla itu misalnya nanti kan kuanti bikin instrumen kan juga harus ada kualitatif ya sebenarnya, entah konten analisisnya, entah interview orang, wawancara dan observasi. Nah, itu ketika datanya berbeda dengan misalnya udah dapet nih ini kuali jadi instrumen, terus instrumennya disebarkan, terus diwawancara orangnya, ternyata ada beda antara kuantitatif dan kualitatif. Baru itu dilakukan triangulasi. Jadi triangulasi dilakukan kalau ada beda data kuanti sama data kuali yang harus disinkronkan gitu. Jadi, nah fungsi sinkronisasinya juga banyak. Sinkronisasi partisipan ya. Sumber datanya, sumber orang yang ngomongnya. Berarti kita sinkronkan ke observer misalnya, kita sinkronkan ke temennya, kita sinkronkan ke gurunya, misalnya orang-orang yang terkait di persepsi orang apa yang kita wawancara. Kedua, kita bisa mensinkronkan terkait dengan teknik pengumpulan datanya. Kita cek kuesionernya, kita cek observasinya, kita cek wawancaranya gitu kan. Kita cek semuanya, itu mana yang pas sesuai dengan apa yang menurut kita justifikasi itu yang benar gitu ya. Kemudian kita sinkronkan lagi dengan teori, ya. Jadi kita sinkronkan lagi dengan teori. Jadi pas kita lihat teori, kayaknya harusnya nggak kayak gini nih secara teori gitu. Ya, jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang dia sampaikan itu udah sesuai atau enggak gitu. Ya, jadi triangulasi itu sangat penting dilakukan dalam konteks ketika datanya itu yaitu ya nggak sinkron gitu antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, kenapa itu dibilangnya ada di bawahnya post-positivism dan di bawahnya tadi ya, di bawahnya mixed method? Karena memang dia itu merupakan bagian dari single truth, kebenaran itu satu, bagian dari objektivism. Ya kan? Dia harus objektif, harus menentukan ini yang saya pakai nih yang mana gitu. Yang saya pakai ini adalah memang kebenaran satu, lawannya triangulasi itu adalah kristalisasi. Kebayang nggak? Kalau triangulasi kan single truth, kebenaran itu satu. Dia harus disimpulkan antara kuali dan kuanti. Kalau kristalisasi seperti kristal, perspektif dari mana saja nggak apa-apa dibiarkan. Jadi makanya di kualitatif ada keabsahan data namanya negative case analysis. Di Gubayan Lincoln itu nulisnya negative case analysis. Negative case analysis adalah misalnya ada satu orang yang kayaknya nggak engage gitu kan. Nggak engage sama kita gitu misalnya. Nah, satu orang itu biarpun cuma satu orang gitu ya, biarpun cuma satu orang, nah dia itu tetap berharga opininya. Kita nggak menghilangkan misalnya gini, kok dia beda, kita cross check dulu dari berbagai sumbernya kita. Enggak. Kita cuma ngecek ke dia aja. Kau benar pendapatnya itu. Namanya member checking. Itulah kualitatif. Dia sangat percaya, dia sangat menghargai independensi si partisipan. Jadi bukan ini kayaknya dia bohong sih, nggak gitu. Itu tuh susahnya terlalu percaya sama orang. Nah, susahnya orang kualitatif adalah terlalu sensitif. Makanya itu orang yang sudah terus-terusan penelitian pasti dia tuh jadi sensitif. Memang kenapa harus sensitif? Bisa gini, itu orang kayaknya kok nggak kurang ini ya, kurang termotivasi. Dia tuh langsung udah kayak refleks melihat, kayaknya dia nggak gitu. Coba deh saya tanyakan gitu tuh orang. Langsung itu. Langsung, karena buat kita suara dia itu penting, bukan suara orang lain gitu. Makanya triangulasi tidak direkognisi. Jadi keabsahan data di penelitiannya si interpretif atau penelitian kualitatif. Cuma kan di kita taunya valid, reliable, kuanti, triangulasi, kuali gitu aja. Iya, itu benar. Ternyata emang khusus di mix ya. Iya, dan belum masalahnya baca The itu Handbook masuk of di POK Qualitative loh, Bu. Research soalnya. Masalahnya masuk di POK. RKKL. Iya, jadi kalau udah ada data ada kuali kuanti ya gitu emang harus ditriangulate. Karena kan kita harus objective truth. Karena kan kita harus single truth. Seperti triangulate lah, bukan berarti 3 ya. Tapi artinya kita harus punya single kesimpulan. Kalau kuali nggak single kesimpulan. Multiple truth. Orang dia karakteristiknya multiple truth, jadi dari berbagai perspektif gitu.
Ada lagi? Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sip. Kemarin juga saya punya mahasiswa. Sekarang dia ngundurin diri ya di S2 PEP. Tapi biarpun dia ngundurin diri sih, saya masih ngebimbing. Maksudnya dia bukan ngundurin diri, dia cuti. Tapi masih saya bimbing gitu tesisnya. Terus dia konsultasi, dia bilang, iya Bu, saya mau ngukur spirituality dengan apa sih si Richan itu meaning of life. Tapi dia Kristen kan, jadi spirituality ya, Kristen. Si Richan, kayak pinter ya. Terus dia ngomong gini, memang ada Richan, ini sumbernya meaning of life, teorinya ini gini, nggak ada Bu, kata gitu. Tapi kan bisa Bu disambung, nggak bisa. Richan itu bikin instrumen, nggak bisa, nggak ada teorinya itu nggak bisa. Akhirnya dia padahal udah jadi sampai bab 3. Saya kan baru ditentukan pembimbing ya. Sampai bab 3 saya bilang, udah ya Bu saya cari lagi. Akhirnya dia balik lagi sekarang kayak konstrak dari ulang nyari lagi. Maksud saya memang bikin instrumen tuh agak gampang. Makanya di luar negeri itu bikin instrumen kerjaan anak S3. Ya jadi terbalik ya. Iya, bikin instrumen itu nggak sembarangan. Makanya biasanya instrumen dari luar kan dipakai terus. Karena prosesnya kan kita paham sampai kayak gitu proses mereka gitu. Kita yakin setiap item yang dia tulis itu memang item yang dikonstruk dengan baik gitu. Bukan asal item banyak tapi nggak bisa dipakai. Namanya juga kuantitatif. Kuantitatif itu kekuatannya adalah generalisasi, ya nggak? Mengeneralisasi. Bisa digunakan di konteks manapun. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup. Ya, oke ya. Jadi pertemuan besok diisi dulu dengan analisis. Kita baru masuk nih mata kuliah inti. Dari kemarin belum inti. Dari kemarin tuh belum inti.